Halo semuanya, selamat datang di channel Neronime. Tensura Season 2 episode 11 akhirnya rilis juga. Episode kali ini adalah klimaks atau puncak cerita dari core pertama Tensura Season 2. Di mana pada episode ini kita dapat melihat banyak kejadian penting yang berpengaruh untuk cerita Tensura ke depannya. Di antaranya adalah evolusi Rimuru menjadi Demon Lord, kemunculan Primordial Demon Black yang nantinya menjadi bawahan terkuat Rimuru, ritual kebangkitan, dan lain sebagainya. Nah, pada video kali ini, saya akan membahas setiap scene yang ada pada Tensura Season 2 episode 11 tersebut. Saya juga akan sekalian membahas semua skill yang didapatkan Rimuru saat evolusinya menjadi Demon Lord. Sebelum masuk ke pembahasan, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe channel ini, agar kalian mendapatkan informasi menarik lainnya seputar anime yang bersumber dari manga maupun light novel. Oke, langsung aja kita mulai pembahasannya. またつまずいて転がってそれでも砕けない魂の色は何色ですか。 Berlanjut dari episode minggu lalu, episode 11 ini dibuka dengan scene Rimuru yang sedang membantai pasukan Falmouth. Di sini terlihat Raja Falmouth yaitu Edmaris bersama dengan Uskup Agung Reihim dari Gereja Suci Barat. Razen bersama dengan Volgen mendatangi Edmaris. Dengan kehadiran Razen, Edmaris menjadi lega. Karena dengan sihir teleportasi Razen, mereka semua dapat melarikan diri dari kekacauan yang disebabkan oleh Rimuru itu. Namun sayangnya, saat ini, di sekitar mereka terdapat anti-magic area yang telah dipasang Rimuru sebelum pembantaiannya dimulai pada episode sebelumnya. Volgen mengatakan pada Edmaris bahwa ia akan menyelamatkannya dengan unik skillnya, yaitu Spearhead. Dengan skill tersebut, Volgen dapat membuat pasukan yang masih hidup untuk berkumpul. Pasukan yang telah dikumpulkan tersebut kemudian mengelilingi Edmaris untuk melindunginya sebagai tameng agar dapat segera keluar dari sana. Tetapi, lagi-lagi sangat disayangkan karena begitu Volgen ingin melakukannya, ia terkena skill Megiddo milik Rimuru dan langsung membuatnya terbunuh seketika. Segera setelah Volgen terbunuh, Rimuru turun ke permukaan tepat di hadapan Edmaris dan yang lainnya. Razen yang saat itu berada di hadapan Rimuru segera ikut dihabisi dalam sekejap. Raja Edmaris yang meremehkan Rimuru mencoba untuk membodohinya dengan menawarkan kerjasama, dan ia mengira trik seperti itu akan berhasil pada Rimuru. Tapi tentu saja MC Slime kita ini tidak sebodoh itu untuk ditipu. Apalagi setelah semua tindakan kejam Falmouth pada Tempest, tentunya Rimuru tidak akan percaya lagi padanya. Karena Edmaris terus-terusan ngebacot pada Rimuru, Rimuru pun memutuskan tangan kiri Edmaris. Tak lama setelah itu, World Language atau perkataan dunia terdengar, lalu memberitahu Rimuru bahwa ia telah mendapatkan unique skill baru, yaitu Merciless. Atau kalau di bahasa Indonesia kan berarti tanpa belas kasih. Setelah Daikenja menganalisisnya, akhirnya diketahui bahwa skill ini didapatkan Rimuru karena pembantaiannya. Dan skill ini dapat merebut jiwa orang-orang yang telah menyerah padanya. Situasi pasukan Falmouth saat ini yang telah menyerah dan tak bisa apa-apa lagi sangat cocok untuk penggunaan skill Merciless. Rimuru pun menggunakan skill Merciless ini, dan dalam sekejap, jiwa semua pasukan Falmouth kecuali Edmaris dan Reihim direbut paksa oleh Rimuru tanpa tersisa satupun. Karena itu juga, syarat jumlah jiwa yang diperlukan untuk evolusi telah terpenuhi. Dengan terpenuhinya syarat jumlah jiwa yang dibutuhkan, proses evolusi Rimuru menjadi Demon Lord atau bisa disebut dengan Harvest Festival segera dimulai. Karena efek evolusi tersebut, Rimuru menjadi sangat mengantuk. Sementara itu, Daikenja melaporkan bahwa ada satu jiwa yang lolos dan mencoba melarikan diri. Orang yang dimaksud itu adalah Razen. Razen dengan skill Survivor pada tubuh Shogo dapat bertahan setelah menerima serangan Rimuru sebelumnya. Di sini, Rimuru ingin menghentikan rasa mengantuknya, tetapi jika proses Harvest Festival telah dimulai, maka proses tersebut tak dapat dibatalkan lagi. Rimuru pun memanggil Rangga, lalu memerintahkannya untuk membawa dirinya kembali ke Tempest, dan sekaligus membawa Reihim dan Edmaris sebagai tahanan. Di sini, Rangga juga merasakan keberadaan satu orang yang kabur tersebut. Setelah Rimuru berubah ke mode slime dan diangkat oleh Rangga, Rimuru berencana memanggil iblis. Untuk itulah, Rimuru harus melepaskan anti-magic area terlebih dahulu, karena ia ingin menggunakan sihir pemanggilan. Dengan mempersembahkan semua tubuh pasukan Falmouth, Rimuru berhasil memanggil 3 iblis. Rimuru kemudian memerintahkannya menangkap Razen yang ingin kabur. Salah satu di antara iblis yang Rimuru panggil merupakan Primordial Demon dari golongan hitam yang biasa disebut dengan Noir. Iblis ini nantinya akan dinamakan Diablo oleh Rimuru. By the way, mungkin ada yang bingung di sini,
kenapa Rimuru bisa mempersembahkan pasukan Falmouth pada iblis yang ia panggil, padahal Rimuru menggunakan pasukan tersebut untuk evolusinya. Jadi, yang dibutuhkan Rimuru untuk evolusi itu adalah jiwanya, atau bisa disebut dengan tubuh spiritualnya. Sedangkan yang dibutuhkan untuk persembahan pemanggilan iblis adalah tubuh fisiknya, atau bisa disebut dengan tubuh materialnya. Jadi, sudah jelas kan perbedaannya? Oke, lanjut. Setelah di episode sebelumnya berhasil menghancurkan kristal barrier pasukan Falmouth di keempat sisi, semua bawahan Rimuru berkumpul di alun-alun ibu kota Tempest. Saat mereka semua sedang bersiaga, tiba-tiba terdengar word language yang mengatakan bahwa Harvest Festival akan segera dimulai. Rangga yang membawa Rimuru pun tiba di alun-alun tempat semuanya berkumpul. Rimuru langsung dibawa oleh Shuna ke altar untuk dibaringkan. Sementara itu, tim Eren dan tim Yom membawa Edmaris dan Rayheim untuk ditahan. Perlu kalian ketahui bahwa saat Rimuru berencana berevolusi menjadi Demon Lord, ia meminta pada Benimaru untuk memberinya sebuah pertanyaan verifikasi sesuai yang mereka sepakati. Dan Rimuru harus menjawabnya sesuai dengan kesepakatan mereka juga. Itu semua untuk jaga-jaga, karena khawatir saat Rimuru berevolusi, ia akan menjadi orang yang berbeda dan kehilangan kendali. Untuk itu juga, Rimuru memerintahkan semua bawahannya untuk mengelilinginya saat proses evolusi, agar jika Rimuru kehilangan kendali, mereka semua akan bekerja sama untuk segera membunuh Rimuru saat itu juga. Itu semua adalah perintah Rimuru yang dijelaskan pada light novelnya. By the way, pertanyaan verifikasi yang Rimuru dan Benimaru sepakati tersebut adalah tentang bagaimana rasa masakan Shion. Dan lucunya, saat Rimuru terbangun nanti, ia ditanyai pertanyaan tersebut oleh Benimaru. Dan saat itu, Shion berada di dekat mereka. Scene ini nantinya bakalan jadi fun moment lah intinya. Oke, lanjut, proses evolusi Rimuru dimulai. Di sini akan kujelaskan satu persatu evolusi skill Rimuru. Yang pertama, ras Rimuru berubah dari yang sebelumnya slime menjadi demon slime. Kedua, kemampuan fisik Rimuru meningkat drastis. 3. Sekarang Rimuru bisa mengubah tubuh fisiknya menjadi tubuh spiritual dengan bebas. 4. Semua skill serta resistance atau daya tahan akan tetap utuh. Kemudian, Rimuru juga mendapatkan beberapa skill dasar bawaan untuk evolusinya menjadi Demon Lord, yaitu diantaranya Infinite Regeneration, yaitu regenerasi tanpa batas yang membuat regenerasi Rimuru lebih cepat dibanding sebelumnya. Kemudian ada Universal Detect yang meningkatkan indera pendeteksi Rimuru secara drastis, di mana sebelumnya hanya dapat digunakan pada Magic Sense. Saat ini telah dapat digunakan untuk gelombang suara, sumber panas, dan lain sebagainya. Kemudian ada Lord Ambition, atau bisa juga disebut dengan Mao Haki, yaitu aura khusus Demon Lord yang dapat digunakan untuk mengintimidasi. Lalu Enhanced Replication, yang meningkatkan kemampuan replikasi Rimuru. Lalu Universal Trait, peningkatan dari skill Sticky Steel Trait sebelumnya. Pada anime hanya dijelaskan skill tersebut, tapi pada LN-nya masih ada beberapa lagi yang merupakan peningkatan dari ekstra skill Rimuru. Di antaranya yaitu Special Motion, Dark Flame Lightning, Universal Shapeshift, Control Magic, dan Multilayer Barrier. Rimuru juga mendapatkan banyak daya tahan baru. Di antaranya adalah Natural Element Nullification yang memungkinkan Rimuru tahan terhadap semua jenis serangan yang berhubungan dengan fenomena alam, misalnya petir. Kemudian ada Ailment Nullification, yaitu ketahanan terhadap penyakit. Lalu Spiritual Attack Resistance, atau ketahanan terhadap serangan spiritual. Dan yang terakhir adalah Holy Attack Resistance, yaitu ketahanan terhadap elemen holy atau elemen suci. Evolusi Rimuru berhasil. Daikenja atau Pertapa Agung juga meminta untuk berevolusi. Namun, setelah mencoba hingga berkali-kali, tetap saja gagal. Di LN-nya dijelaskan bahwa proses ini gagal hingga ratusan juta kali percobaan. Agar evolusi Daikenja berhasil, dibutuhkan pengorbanan skill Degenerate. Skill Degenerate ini dulunya adalah skill milik Shizu. Namun, setelah Rimuru memakannya, skill itu pun jadi miliknya. Skill Degenerate ini dapat menggabungkan atau memisahkan sesuatu. Misalnya, Rimuru dulu menggunakannya untuk menggabung dan mengkombinasikan beberapa skill menjadi sebuah skill yang lebih kuat. Skill degenerasi ini kemudian dikorbankan agar Daikenja dapat berevolusi. Setelah melakukannya, akhirnya unique skill Daikenja berevolusi menjadi ultimate skill yang bernama Raphael. Kemampuan Raphael ini jauh melebihi Daikenja. Salah satunya adalah kecepatan persepsi yang ditingkatkan menjadi ribuan kali lebih cepat. Belum berakhir sampai di situ, dengan mengorbankan skill yang baru didapat Rimuru yaitu Merciless, unique skill Gluttony juga berhasil berevolusi menjadi ultimate skill Beelzebub.
semua proses evolusi Rimuru pun selesai. Shin berpindah memperlihatkan pertarungan iblis yang dipanggil Rimuru, yaitu Diablo. Di sini, Razan awalnya mengira bahwa iblis yang ia hadapi ini adalah Greater Demon. Razan menggunakan beberapa sihir yang terbilang kuat, diantaranya ada sihir Nuclear Cannon, dan sihir pemanggilan roh superior elemen tanah. Tetapi, itu semua dapat diatasi dengan mudah oleh Diablo. Bahkan dengan pertarungan fisik pun, Razan yang telah mendapatkan tubuh Shogo masih kalah telak. Setelah menyadari kekuatan Diablo yang luar biasa itu, Razan akhirnya mengetahui bahwa yang ia lawan ini adalah salah satu dari Primordial Demon. Shogo yang tak bisa apa-apa pun langsung tak sadarkan diri. Sementara itu, di Tempest, setelah proses evolusi Rimuru selesai, semua bawahannya juga ikut berevolusi dan mendapatkan gift atau hadiah. Karena itulah mereka tiba-tiba tertidur. Saat itu, tubuh Rimuru bangkit dan berada dalam kendali Raphael. Benimaru yang bertahan paling terakhir dapat melihat sosok Raphael sebelum ia diperintahkan untuk menikmati tidurnya. Dengan menggunakan Belzebut, Raphael kemudian menyerap semua Magicule atau energi sihir dan jiwa yang berada di sekitarnya. Bahkan, barrier yang dipasang untuk menutupi Tempest pun ikut diserap. Saat Raphael ingin memulai Secret Art of Revival atau ritual kebangkitan, Diablo datang dan menyadari bahwa energi yang dibutuhkan tidak terpenuhi. Raphael mengatakan itu benar dan ia berniat mengorbankan daya hidupnya sebagai gantinya. Untungnya, Diablo memiliki ide lain, yaitu dengan menumbalkan dua iblis bawahannya. Raphael pun menyetujuinya dan segera melahap mereka dengan Belzebut. Akhirnya, setelah energi yang dibutuhkan terpenuhi, Raphael pun memulai Secret Art of Revival atau ritual kebangkitan untuk membangkitkan Sion dan yang lainnya. Diablo, Mioran, dan Girusius adalah 3 orang yang sangat beruntung karena mereka dapat melihat proses kebangkitan tersebut secara langsung. Mereka semua sangat kagum sekaligus terkejut saat melihat fenomena yang sangat langka tersebut. Perlu kalian ketahui, ritual kebangkitan ini sangat sulit untuk dilakukan. Bahkan di LN-nya dijelaskan bahwa untuk memfokuskan pada satu target yang dihidupkan saja, sulitnya bukan main. Sedangkan Raphael di sini melakukannya pada sekitar 100 orang secara bersamaan. Jadi bayangkan betapa OP-nya Raphael. Setelah ritual kebangkitan selesai, Rimuru atau lebih tepatnya Raphael kembali ke mode tidurnya. Diablo lalu mengembalikan Rimuru ke altarnya. Sementara itu, ditunjukkanlah Sion yang telah bangkit kembali dan membuka matanya. Dan episode pun berakhir. Itulah semua pembahasan Tensura Season 2 episode 11. Adaptasi episode kali ini menurutku mantap banget lah. Bahkan, saya sendiri yang sudah mengetahui alur ceritanya dari versi LN dan manga, masih bisa merinding saat nonton versi animenya. Good job lah buat studio 8-bit. Episode selanjutnya yaitu episode 12 adalah episode terakhir untuk core pertama season 2 ini. Jika kalian punya pertanyaan seputar Tensura atau tambahan lainnya, silakan tuliskan di kolom komentar. Jadi, sekian dulu pembahasan Tensura pada video kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.